Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam Pancasila. Oke, bertemu lagi hari ini kita belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan materi yang akan kita bahas itu sesuai dengan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang hak asasi manusia dan juga pendidikan anti korupsi. Karena pendidikan anti korupsi tersebut merupakan bagian juga dari hak kita sebagai manusia untuk tidak yang namanya korupsi, seperti itu ya. Karena hak asasi manusia itu dimiliki setiap manusia sejak manusia itu lahir. Oke, Bapak sudah tugaskan kepada perwakilan dari kalian semua, termasuk yang di rumah juga sudah bergabung dengan Google Meet ya. Bapak sudah tugaskan untuk mempresentasikan apa sih hak asasi manusia itu dan apa sih pendidikan anti korupsi itu dan bagaimana kita sebagai pelajar untuk menyikapinya gitu ya. Oke, silakan untuk kepada anak-anak yang sudah ditugaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia dan kewajiban kita sebagai seorang pelajar untuk mempunyai sikap anti terhadap korupsi. Saya Tasya Tamara Hendriansah sebagai moderator dan yang akan menjadi penyaji ada Repa, Naila, Nabila, Raihan, Opik, Salsa, Nopal, Nisrina, dan juga Jahra. Langsung saja kepada penyaji pertama, saya persilahkan. Makna hak asasi manusia. Perhatikan fakta berikut dengan seksama. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. 2. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah. Bangsa lain, negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajah tersebut. 3. Tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya sendiri, lahir maupun batin. Intinya dari ketiga hal tersebut adalah bahwa pada diri manusia selalu terikat oleh 3 hal, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Sesuatu yang mendasari itu dalam pengertian lain disebut hak asasi. Dengan demikian, hak asasi itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Next. Pengertian hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh pemerintah, negara, hukum, serta setiap orang demi kehormatan dan perlindungan hakikat dan martabat manusia. Profesor Konjoro Purbopranoto. Hak asasi manusia dalam kurung HAM adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi. Hak-hak yang dipunyai pada tiap-tiap manusia tersebut dengan berdasarkan kodratnya, pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan sehingga akan bersifat suci. Franz Magnus Suseno. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Jadi kesimpulannya adalah hak asasi manusia sudah dimiliki oleh setiap manusia sejak manusia itu lahir di dunia dan akan selalu melekat dalam diri seseorang. Selanjutnya. Hak asasi manusia dalam Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Saling menghormati
dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui persamaan hak dan kewajiban, saling menghormati, menyayangi, dan bersikap adil terhadap sesama manusia. 3. Persatuan Indonesia. Menempatkan persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak memaksakan kehendak dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bekerja keras, selalu memberikan pertolongan kepada siapapun, dan tidak ada unsur pemerasan. Selanjutnya saya berikan kepada Opik. Penerapan HAM di lingkungan sekolah. Contoh penerapan HAM di lingkungan sekolah sebagai pusat pendidikan merupakan tempat yang harus menerapkan hak asasi manusia. Berikut adalah contoh penerapan HAM di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu menaati tata tertib yang berada di sekolah. Dan yang kedua, tidak mendiskriminasi sama teman. Dan yang ketiga, tidak menjauhi ataupun menghina sesama teman. Yang keempat, menghormati teman yang berbeda agama. Yang kelima, tidak melakukan perundungan baik secara fisik maupun secara verbal. Dan yang keenam, menolong teman yang sedang kesusahan. Dan yang ketujuh, bersimpati pada teman yang sedang berduka. Yang kedelapan, bersikap adil pada semua teman tanpa membeda-bedakan. Dan terakhir yang kesembilan, berlaku baik dan ramah pada semua teman penghuni sekolah. Next. Anti korupsi. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan diklasifikasi dalam bentuk kejahatan luar biasa yang dapat merugikan kehidupan masyarakat luas. Perilaku korupsi di Indonesia sudah membudaya sedemikian rupa dan berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Hal tersebut menjadikan Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi tertinggi. Hampir di setiap lembaga pemerintah tidak lepas dari praktik korupsi. Kita akhir-akhir ini melihat pemberitaan di media tentang beberapa kasus korupsi yang didominasi oleh beberapa kasus korupsi yang oknumnya berasal dari pejabat negara, pejabat di pemerintahan, pegawai negeri, dan tidak terkecuali aparat penegak hukum itu sendiri yang seharusnya berkhidmat untuk negara ini. Next. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kedua, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Jadi jangan coba-coba untuk korupsi karena hukuman yang akan diterimanya akan sangat pedih. Dan apabila korupsi dalam keadaan tertentu sesuai ayat 2 di sana, pidana mati dapat dijatuhkan. Contohnya sekarang pada masa pandemi COVID-19 ini, di mana Ketua KPK sudah pernah mengatakan apabila ada yang korupsi dana bantuan sosial ke masyarakat, maka hukumannya sudah jelas pidana mati. Selanjutnya Raihan. Pendidikan anti korupsi di sekolah. Pendidikan anti korupsi merupakan bagian dari pendidikan karakter yang menjadi peranan penting dalam mewujudkan generasi penerus bangsa. Pendidikan anti korupsi yang akan dibahas di sini berbasis profil pelajar Pancasila dan Jabar Masagi. Tujuannya adalah untuk memupuk kesadaran anti korupsi sejak dini terhadap pelajar di SMA Negeri 1 Kuningan ini. Profil pelajar Pancasila mewakili visi misi dari tujuan pendidikan nasional yang diterjemahkan secara sederhana
dan dilaksanakan dengan baik dan benar, digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Enam profil pelajar Pancasila yaitu sebagai berikut. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Dan jasa Mas Hagi adalah pendidikan karakter khas Jawa Barat yang berpijak pada pendidikan budi pekerti yang berdampak pada akhlak sosial yang mengandung keluhuran nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks budaya dari masing-masing wilayah di Jawa Barat. Tujuan utamanya adalah pendidikan di wilayah Jawa Barat bisa memproduksi siswa yang berakhlak dan kompetitif. Selanjutnya, contoh perilaku korupsi di kalangan pelajar. 1. Mencontek. 2. Bolos sekolah. 3. Datang terlambat ke kelas. 4. Melebih-lebihkan jumlah uang iuran sekolah. 5. Menyebarkan kunci jawaban ketika ujian. Kelima contoh tersebut merupakan perilaku koruptif yang dapat menimbulkan benih-benih korupsi yang lebih besar di masa mendatang. Untuk mencegah beberapa perilaku yang bisa saja terjadi tersebut, kita bisa menerapkan 3M. 1. Memulai dari diri kita sendiri untuk anti terhadap korupsi. 2. Memulai dari sekarang, lakukan tindakan anti terhadap korupsi. 3. Memulai dari hal sederhana, salah satunya dengan gerakan Stop Mencontek. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelas 11 MIPA 1. Terima kasih telah mengikuti kegiatannya, baik audiens yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Sekarang, jika saya mengatakan tidak pada korupsi, kita semua mengatakan tidak secara bersamaan, oke? Tidak pada korupsi? Tidak. Sekali lagi ya, harus kompak. Tidak pada korupsi? Tidak. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman-teman tadi kalian. Jadi itu ya, ada hubungannya antara hak asasi manusia dengan pendidikan anti korupsi. Di sini siap untuk tidak korupsi semuanya? Siap. Ingat ya tadi, ingat pesan dari teman-teman yang tadi ada 3M. Memulai dari kita, memulai sejak sekarang, dan memulai dari hal yang kecil. Oke? Sepakat semuanya? Sepakat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.